Aparat gabungan TNI Polri kembali terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Insiden tersebut terjadi di distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak pada hari Jumat tanggal 21 Mei tahun 2021. Dalam peristiwa tersebut satu orang anggota KKB tewas tertembak. Adapun identitasnya diketahui bernama Walenggen Tabuni yang merupakan anak buah dari Lekagak Talenggen. Kontak tembak TNI Polri dengan kelompok teroris Lekagak Talenggen di Kampung Maki pada hari Jumat, tanggal 21 Mei tahun 2021, jam 12.30, satu teroris KKB dinyatakan tewas. Kepala Satuan Tugas Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan, baku tembak antara aparat keamanan dengan KKB tersebut terjadi di Kampung Maki, Distrik Ilaga, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Kejadian itu terjadi saat aparat gabungan berusaha melakukan penyisiran untuk mencari markas KKB pimpinan Lekagak Talenggen. Pelaku merupakan anak buah dari Lekagak Talenggen. Satu orang KKB meninggal dunia atas nama Walenggen Tabuni, katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat petang. Menurutnya, identitas pelaku diketahui dari sejumlah barang bukti yang ditemukan aparat keamanan saat melakukan penyisiran. Adapun barang bukti yang diamankan antara lain kartu identitas yang bersangkutan, 4 butir amunisi, dan sebilah parang. Dalam insiden baku tembak itu, Iqbal juga memastikan anggotanya yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi tidak ada yang terluka. Sedangkan satu pelaku lainnya diketahui kabur ke arah Muara saat baku tembak terjadi. Personel dan material dalam keadaan aman dan lengkap. Satu orang KKB melarikan diri ke arah Muara, ujar Iqbal. Sebagai informasi, wilayah Ilaga sedang memanas belakangan ini. Terdapat sejumlah peristiwa penembakan yang terjadi antara KKB dengan aparat sejak awal April. KKB pun turut melakukan pembakaran gedung sekolah. Salah satu korban tembak KKB, yakni Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kabinda Papua, Brigadir Jenderal I Gusti Putu Deni Karyanugraha yang tewas beberapa waktu lalu. Terdapat 8 wilayah kabupaten yang menjadi titik pengawasan Satgas Nemangkawi karena dikuasai oleh KKB. Lokasi tersebut berada di wilayah pegunungan. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyikapi serangkaian teror yang masih saja dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di sekitar wilayah Papua, menegaskan pemerintah tak akan tinggal diam. Memang sampai hari ini sudah terjadi beberapa kontak senjata. Misalnya tanggal 27 April terjadi kontak senjata di Ilaga, di mana satu prajurit Brimob gugur, 2 lainnya luka-luka, tetapi ada 5 teroris tewas. 13 Mei tahun 2021 terjadi lagi kontak senjata di Ilaga, Kabupaten Puncak, 1 anggota teroris tewas. 16 Mei terjadi kontak senjata di Ilaga, Kabupaten Puncak, 2 anggota teroris tewas, 1 orang melarikan diri dalam keadaan luka. Tapi kemarin tanggal 18 Mei terjadi penyerangan terhadap 2 prajurit TNI yang sedang melaksanakan pengamanan rawan di distrik Dikai, Kabupaten Yakuhimo, yang mengakibatkan 2 prajurit TNI gugur. Dan masih tanggal 18 kemarin kontak senjata di distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, yang mengakibatkan 4 prajurit luka. Menurut Mahfud, dia telah memerintahkan jajarannya, mulai dari aparat TNI Polri, hingga BNPT untuk melakukan pengejaran terhadap KKB. Tujuannya, agar membuat masyarakat sekitar merasa aman. Sejak ditetapkan oleh pemerintah sebagai kelompok teroris pada tanggal 29 April yang lalu, memang sampai hari ini sudah terjadi beberapa kali kontak senjata, ucap Mahfud. Penjelasan tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021. Mahfud lalu menyebutkan beberapa kontak senjata yang terjadi antara TNI Polri dengan kelompok teroris Papua. Ia juga menyebut jumlah korban di kedua belah pihak. Aparat keamanan akan terus mengejar dan meruntuhkan para pelaku teror untuk melindungi masyarakat agar merasa aman dari tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok kecil tapi mengganggu itu, tutur Mahfud dalam konferensi pers, Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021. Menurutnya,
Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan jugalah harus cepat, tegas, dan terukur. Menurut dia, sampai dengan saat ini, tindakan itu sudahlah baik. Tentu saja diminta melakukan tindakan cepat, tegas, dan terukur yang sejauh ini sebenarnya sudah dilaksanakan cukup baik oleh TNI Polri, BIN serta aparat terkait seperti BNPT, paparnya. Dia menegaskan, pengejaran terhadap segelintir orang yang disebut KKB dilakukan secara hati-hati serta fokus, sehingga tak menimbulkan korban dari warga sipil. Setelah ditetapkannya KKB sebagai teroris, aparat keamanan berusaha dan cukup berhasil memisahkan antara masyarakat sipil dan para pelaku teror. Jadi tugas pokoknya itu memisahkan, ucapnya. Maka dari itu Polri juga mulai memburu sebanyak 150 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB yang telah teridentifikasi di Papua. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengungkapkan bahwa jumlah tersebut adalah orang yang tergolong sebagai anggota militan dari kelompok teroris itu. Kurang lebih, anggota KKB itu 150 orang yang militan. Namun simpatisannya, kami belum bisa mengetahui jumlahnya seberapa, kata Ramadan di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021. Dia menjelaskan, orang-orang diklasifikasikan sebagai anggota KKB merupakan orang menyerang petugas dengan menggunakan senjata api. Menurutnya, pemetaan itu sampai saat ini masih dirampungkan oleh aparat TNI Polri. Kami masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelakunya, ujar Ramadan. Dia memastikan pihaknya akan menindak tegas kelompok separatis bersenjata itu. Pasalnya, kata dia, KKB seringkali melakukan penyerangan bukan terhadap aparat TNI Polri saja, namun terhadap masyarakat sipil. Jadi ini penindakan atau penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB, ucap Ramadan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengungkap bahwa pemerintah sudah mengidentifikasi sejumlah nama yang melakukan dugaan tindak pidana terorisme di wilayah Papua. Pengejaran terhadap segelintir orang sebagai pelaku teror itu dilakukan secara hati-hati dan fokus, sehingga tidak menimbulkan korban dari warga sipil, kata Mahfud dalam konferensi pers di kantornya. Saat ini TNI dan Polri masih melakukan pengejaran. Pemetaan itu telah dilakukan, seperti kita sampaikan, beberapa kelompok sudah dipetakan oleh kita, baik oleh TNI dan Polri, dan kita masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelakunya. Kurang lebih 150-an orang ya. Jadi kurang lebih anggota KKB itu kurang lebih 150 orang yang militan, namun simpatisannya kita belum bisa mengetahui jumlahnya seberapa. KKB itu kelompok bersenjata, artinya mereka bersenjata ya, senjata api. Ya. Kalau kejadian yang beberapa hari yang lalu itu dilakukan dengan menggunakan senjata.